Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis tengah menjadi pembahasan publik. Benarkah alokasi harga makan bergizi per porsinya akan dipangkas menjadi Rp7.500 dari Rp15.000-nya? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matutina. Halo, selamat pagi Bang Silvester. Selamat pagi, Marcel. Oke, Bang Silvester, ini pasti kan sering berbincang ya bersama dengan tim sinkronisasi yang memang membicarakan secara detail soal program makan bergizi gratis ini. Nah, benarkah Bang Silvester bahwa biaya per porsinya ini akan dipangkas jadi Rp7.500? Kalau itu sih tidak benar ya. Jadi intinya bahwa pernyataan ada pemangkasan sampai 7.500 itu disuarakan oleh Pak Haryanto ya, salah satu pengamat politik, tapi itu bukan resmi dari tim sinkronisasi ataupun Dewan Pakar atau bahkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kemarin juga Mas Gibran sudah membantah itu, termasuk tim sinkronisasi yang diwakili oleh Mas Budi Jiwandono dan juga kemarin sudah mengadakan konferensi pers, intinya bahwa itu bukan pernyataan resmi dari tim sinkronisasi atau dari Dewan Pakar Prabowo Gibran ya, intinya itu. Tapi apakah memang Bang Silvester ada hitung-hitungan atau usaha untuk kemudian menekan anggaran atau biaya, karena kan ini sudah ditetapkan jadi 71 triliun di tahun 2025. Apakah benar ada upaya untuk memangkas begitu, walaupun tidak fix 7.500 tapi kurang dari 15.000? Ya, intinya kan bahwa makan siang bergizi gratis ini porsinya kalau yang kemarin per porsi 15.000 sudah diuji cobakan ya di salah satu SMA di Tangerang, dan Tangerang Selatan atau Tangerang lah. Intinya bahwa dengan 15.000 itu kecukupan gizi dan tentunya 4 sehat 5 sempurna ya, ada nasi, lauk pauk sayur dan juga buah serta susu itu cukup, dan bahkan para siswanya itu senang ya, mereka bilang makanannya enak gitu loh. Jadi kemungkinan untuk di bawah 15.000 ya nantinya tentunya bisa saja, ataukah tetap 15.000. Intinya tergantung daripada daerah masing-masing ya. Kayak misalnya kayak di Papua, kalau saya sendiri pernah pergi ya, bukan di Jayapuranya ya, kayak di Oksibil yang di Pegunungan Bintang atau Kobakma yang daerah sana itu tidak bisa kita transportasinya melalui mobil ataupun truk, bus, itu hanya bisa melalui pesawat. Tentunya itu akan berbeda ya, dan proporsinya pasti lebih tinggi gitu loh dibanding kayak yang di Jakarta atau di Solo, begitupun yang di NTT, karena jalur distribusinya itu sangat kekurangan ya, infrastruktur di sana itu belum bagus, jadi otomatis harga-harga juga tinggi gitu loh. Nah, ini yang sekarang ini masih di riset terus, didalami terus, jadi semuanya ini bisa berkembang. Yang penting goalnya yang diminta, yang digariskan oleh Pak Prabowo, yaitu pertama kecukupan gizinya, dan yang kedua adalah agar bisa dioptimalisasi agar penerima manfaat ini lebih banyak begitu. Baik. Ketika ini mulai nanti diterapkan di 2025 gitu. Oke, nah di RAPBN 2025 ya Bang Silvester, ini kan sudah ada alokasinya untuk program makan bergizi gratis 71 triliun dari yang sebelumnya rencananya itu 400 triliun per tahun. Kalau kita lihat target penerimanya ini kan baru dari anak usia dini sampai yang SMA saja ini sudah 74 juta penerima dengan yang tadi Anda sebutkan asumsinya 15.000 per porsi. Kalau kita bagi nih secara kasar Bang Silvester, dalam setahun aja nggak cukup begitu untuk memenuhi kebutuhan puluhan juta penerima manfaat ini. Nah, jadi sebenarnya sudah sematang apa dan sedetil apa perencanaan dari program ini? Ya,
perencanaan ini kan jalan terus, riset, studi banding gitu. Bahkan nantinya kemarin menurut keterangan teman-teman di tim sinkronisasi akan kita melakukan percontohan ya di hampir seluruh provinsi dengan 3.000 orang penerima manfaat. Jadi kalau mengenai eh, penerimanya, mohon maaf, anggarannya itu saya ralat sedikit, bukan 400 triliun per tahun ya, tapi itu akumulasi sebenarnya selama 5 tahun. Jadi mengenai penerima manfaat juga itu sebenarnya ada ibu-ibu hamil dan juga Mhm. balita selain SD, SMP, SMA dan juga pesantren. Jadi memang kita bertahap sih. Intinya yang diutamakan dulu adalah daerah-daerah di luar daerah-daerah 3T ya, yang terluar, yang terdepan, dan terpinggirkan. Intinya itu dulu. Dan memang sasarannya pastinya harus tepat sasaran. Dalam hal ini benar-benar eh, anak-anak yang di eh, kecukupan gizinya kurang ya. Dalam hal ini bukan anak-anak yang mempunyai ekonomi berlebih, tapi benar-benar yang di standar atau di bawah standar perekonomiannya. Jadi Baik. kita berharap program ini terus diperbaiki, apa namanya, dioptimalisasi dan juga diriset terus. Jadi sebenarnya belum ada yang fix mengenai berapa harga per porsinya, tapi intinya dengan 15.000 itu anak-anak sudah nyaman ya, dan hampir bisa mayoritas daerah sih cukup ya dengan 15.000. Jadi Oke. eh, Tapi kalau ini kemudian semua anggaran juga kan 71 triliun ini tidak cukup Bang untuk mengcover penerima yang menjadi prioritas, apakah kemudian dibuka peluang untuk sumbernya ini selain dari APBN ada lagi yang kira-kira akan dicari begitu? ya, banyak juga ya teman-teman dari luar negeri, kayak saya sendiri beberapa teman sudah menghubungi untuk bertemu akan membantu ya. Intinya ada ya hibah ataupun kerjasama dengan pihak swasta dan luar negeri karena mereka melihat bahwa program ini sangat baik gitu loh dan sudah diterapkan hampir di 100.000 lebih negara ya dan bagus gitu loh. Jadi banyak mereka juga yang terpanggil untuk membantu dan ingin kerjasama agar program ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Selain tentunya meningkatkan daya SDM kita, termasuk juga untuk pertumbuhan ekonomi kita juga bagus gitu. Mhm. Akan sefleksibel apa sih Bang Sylvester untuk menentukan detail dari program makan bergizi gratis ini? Karena kalau kita melihat pernyataan dari Menko Airlangga ini bahwa nantinya penerapannya akan fleksibel dengan 15.000. Tapi yang dimaksud fleksibel ini seperti apa nanti? Ya, fleksibel itu mungkin ya maksudnya Pak Menko itu bahwa tiap daerah tentunya akan berbeda. Seperti yang saya cerita tadi, kayak mungkin di Solo atau di Jakarta, di Banten dengan di NTT ataupun di daerah-daerah pegunungan di Papua itu tentunya berbeda sekali ya. Jadi tergantung daripada harga supply dari sana atau harga distribusinya ya. Jadi kita tahu memang disparitas harga ini di Indonesia ini karena jangkauan transportasinya memang berbeda-beda, tapi pastinya tidak mungkin kita sama ratakan 15.000 itu. Mhm. Kalau nanti harganya biayanya akan berbeda-beda di setiap daerah dan mungkin ada yang lebih, ada yang ditekan begitu sesuai dengan ongkosnya tadi ya Bang Sylvester katakan. Nah, apakah pemerintah juga menjamin bahwa menunya, isi piringnya ini benar-benar bergizi sesuai dengan nomenklatur atau nama programnya juga? Oh ya harus, karena kan memang Pak Prabowo maunya kecukupan gizi yang paling utama. Terus yang kedua, eh, kalau bisa diperbanyak penerima manfaatnya itu tadi, karena memang eh, yang anggarannya 71 triliun untuk kalau nggak salah itu pertama itu 82,9 penerima manfaat itu nggak cukup ya. Jadi 82,9 memang juta harus ya? ada
ada prioritas-prioritas. Jadi ada dua hal ini yang benar-benar diperhatikan oleh Pak Prabowo tentunya dan juga tim sinkronisasi atau Dewan Pakar Prabowo Gibran ya, bahwa dua hal ini yang paling penting gitu loh. Jadi yang lainnya melengkapi ya. Tapi yang paling penting nanti tentunya gizinya ini benar-benar harus dihitung gitu. Jadi Oke. benar-benar program ini tepat sasaran dan begitu. Oke, program makan bergizi gratis ini juga akan diuji cobakan lagi ya Bang Sylvester dalam beberapa waktu ke depan dan kabarnya ini di seluruh provinsi bukan hanya sampel seperti yang kemarin di Tangerang ya. Ini nanti uji cobanya Ya. kapan dan akan berapa biaya per porsi yang diuji coba? Ya, untuk biayanya kemungkinan yang 15.000 itu ya, kemungkinan ya. Tapi ini kan masih benar-benar di riset, nanti fixnya kita dengar sendiri dari tim sinkronisasi bagaimana. Terus untuk daerahnya memang benar direncanakan hampir di seluruh provinsi dengan 3.000 sampel penerima manfaat. Mudah-mudahan dari sini banyak masukan ataupun banyak juga data ataupun banyak juga apa namanya bahan-bahan yang kita dapat agar nantinya ketika program makan bergizi gratis ini setelah pelantikan Prabowo Gibran akan langsung bisa dikerjakan gitu. Oke, nah Bang Sylvester satu lagi tadi Anda sempat menyinggung soal ada rekan-rekan begitu ya termasuk mungkin potensial investor dari luar negeri begitu ya yang melihat atau melirik program makan bergizi gratis ini. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada semacam imbauan seperti dari Bank Dunia atau IMF yang menyebutkan perlu waspada juga dengan adanya defisit fiskal dari anggaran belanja yang cukup besar ini. Bagaimana menjawab kekhawatiran ini? Ya, kita kan memang menjaga ya, Pak Prabowo juga sudah sepakat ya kan kemarin dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan DPR bahwa defisit neraca anggaran tetap di bawah 3%, kalau nggak salah itu di antara 2,4 sampai 2,8%. Jadi nggak ada, menurut kami sih mudah-mudahan semuanya berjalan normal dan tidak ada masalah. Makan bergizi gratis ini bisa diterapkan dengan baik. Ya, memang kalau sekarang ini ada muncul ketidakpercayaan, ya wajar, tapi teman-teman tetap bekerja ya dan sangat optimis bahwa ini bisa dilaksanakan dan ini akan membawa manfaat yang sangat besar untuk siswa-siswa kita juga termasuk untuk masyarakat dalam hal ini masyarakat kecil yang nantinya akan mendapat imbas dari suplai atau distribusi daripada program makan bergizi gratis sehingga pertumbuhan ekonomi kita pun ada di situ nantinya. Baik, kita nantikan seperti apa detailnya dari program makan bergizi gratis ini dan menjawab begitu ya ada spekulasi atau kehebohan di tengah publik apakah tetap bergizi yang diberikan untuk anak-anak untuk mencegah stunting juga dan juga mendukung pertumbuhan anak. Terima kasih Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.